Sementara acara Rakernas ini baru di bab pertama. Jadi masih memerlukan 5 bab pembahasan sebelum sampai pada bagian kesimpulan. Jadi rumusnya memang jangan meletakkan kesimpulan di awal. Karena 3 nama yang diputuskan oleh DPW hasil Rakernas Nasdem ini itu masih harus dibicarakan dengan partai lain. Sekali lagi, karena presidensial threshold terlalu tinggi, bahkan Nasdem dengan kursi terbesar keempat sekalipun itu tidak bisa mencalonkan tanpa harus koalisi dengan partai lain. Nah, tadi Pak Ganjar sudah ditanya wartawan dan Pak Ganjar menegaskan saya adalah PDI Perjuangan, tegak lurus pada disiplin partai dan terkait dengan calon presiden dan wakil presiden. Dengan siapa koalisinya? Sudah supaya... bab 1 lah. Sudah bab 1, berarti kan sudah kebayang nih sama siapa, atau mungkin jangan-jangan nanti dengan AHY dari Demokrat. Bisa nggak begitu? Kalau dilihat hitung-hitungannya nih dari kondisi terkini dan juga ada terganjal mungkin dengan threshold tadi. Makanya buat saya agak menarik juga tuh. Kok Pak SBY presiden 2 kali, presiden 2 kali ya kan, lalu pernah musuhan sama Surya Paloh, itu datang ke gondang dia, itu luar biasa, itu nggak pernah saya mimpikan bisa terjadi, itu penting sekali, ada sesuatu yang sangat signifikan di sana, saya nggak tahu apa gitu. Tetapi apa yang tidak terbayangkan sama kita dilakukan. Oh iya memang. Nasdem itu kan partai terbuka, kemudian berkoalisi dengan demikian, berkoalisi dengan partai manapun bagi Nasdem tidak ada masalah. Yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum kami bahwa sebaiknya koalisi dari partai-partai ini nanti akan mengusung 2 kandidat yang akan mempersatukan Indonesia kembali. Wah, itu lamaran emang mau nikah apa? Kalau ada partai lain yang bahwa Pak Ganjar tidak akan pindah dari PDIP, Pak ya? Kalau ada partai lain yang mengusung Pak Ganjar di 2024 gimana, Pak? Loh, saya partainya PDI Perjuangan ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. Berarti tetap PDIP ya, Pak? Iya, kita kan kader PDIP. Nah, pernyataan Mas Ganjar Pranowo meskipun belum secara eksplisit, tetapi mengesankan beliau tidak ingin dilamar. Nah, satu sisi mungkin ingin menunjukkan kepada Ibu Mega, beliau loyal terhadap keputusan PDI Perjuangan, tetapi di sisi lain juga bisa mengurangi kans untuk muncul sebagai daftar shortlisting dari nama-nama yang nanti akan diumumkan oleh Partai Nasdem. Nah, jadi kita tetap kerja ke bawah, kita tidak terpengaruh oleh berbagai opini-opini tentang pemilu 2024 yang menurut kami terlalu dini untuk diwacanakan. Meskipun Mas Ganjar ada di peringkat kedua, tetapi pernyataan tersebut secara politis itu bisa dibaca sebagai penolakan untuk dipinang oleh Partai Nasdem. Sebetulnya judulnya ini agak salah nih, saya nggak setuju nih. Siapa Queenmaker? Jokowi, Megawati, Surya Paloh. Kurang 1. Beliau datang ke Nasdem itu kan bagian dari kelebihan seorang jenderal politik di lapangan, kan begitu. Dia datang kepada Pak Surya Paloh, walaupun kursinya lebih besar, walaupun elektabilitasnya lebih tinggi, karena dia sadar kalau sendirian nggak bisa, gitu. Dengan partai manapun kita akan berkoalisi sepanjang yang kami calonkan, sepanjang yang kita calonkan itu adalah 2 dari representasi yang bisa mempersatukan bangsa ini. Itu yang tetap disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh. Bagi PDI Perjuangan, ya tentu saja kita tidak campur tangan rumah tangga partai lain. Hanya saja kami punya prinsip bahwa menjadi partai politik itu punya tugas untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang digembleng dari anggota partai. 3 partai ini cukup. Nah, masalahnya adalah siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Oke, baik. Nah, di situ menurut saya tidak bisa diputuskan dalam waktu segera karena bagaimanapun pembicaraan masih sangat terbuka dan belum tentu juga Nasdem menutup pintu buat partai lain ya selain Demokrat dan PKS. Bingung, aduh ini bagaimana secara etika politik lapor kepada Pak Komar. Masuk bupati di bawah, wakil bupati di atas. Lalu Pak Komar menjawab, di sini semua adalah petugas partai, kader-kader partai. Statement Mas Ganjar tadi itu bisa menutup semacam peluang untuk dimunculkan dalam shortlist karena
indikasinya seolah-olah menutup pintu untuk menerima dipinang oleh Partai Nasdem. Padahal namanya pernikahan politik kan butuh dua tangan, ya. It takes to tango, gitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, suara terbanyak belum tentu masuk daftar 3 rekomendasi Capres Partai Nasdem, karena pada dasarnya pembobotan yang dicalonkan itu sama, siapapun itu, ujar Surya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan pengambilan keputusan rekomendasi oleh steering komite tidak dilaksanakan berdasarkan voting. Mekanismenya musyawarah mufakat, sehingga jumlah angka dan usulan tidak menentukan ranking, ujar Plate. Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, Johnny menjelaskan, panitia pengarah akan menggelar rapat pleno untuk mengerucutkan nama-nama usulan DPW tersebut menjadi 3 nama capres rekomendasi pada Kamis malam, tanggal 16 Juni tahun 2022. Kata dia, masih ada kemungkinan muncul nama calon lain di luar usulan DPW, yang tadi disampaikan di dalam forum rapat pleno adalah rekomendasi DPW. Pada saat penggodokan di steering komite nanti kan ada DPP Nasdem, DPP bisa menambah nama dan bisa juga tidak, ujar Johnny Plate. Johnny enggan membocorkan nama-nama lain di luar usulan DPW yang mungkin akan diusulkan DPP. Menurutnya, hal tersebut tergantung dinamika rapat pleno. Ia menyebut, nama-nama DPW ditampung sebagai aspirasi. Di samping itu DPP juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Kendati demikian, dia menampik bahwa aspirasi DPW ditampung sebagai formalitas saja. Sementara DPP sebetulnya sudah mengantongi nama, bagaimana mau formalitas, masuknya begitu banyak nama dan disampaikan secara formil di dalam rapat pleno. Itu bukan formalitas, ujar Johnny. Setelah mempertimbangkan aspirasi daerah dan juga mendengar pandangan DPP, akan dihasilkan 3 nama rekomendasi capres. Nama-nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya akan membacakannya pada malam penutupan tanggal 17 Juni tahun 2022. Ketua Umum diberi mandat untuk melakukan lobi membangun koalisi dan pada saatnya mengumumkan calon Presiden Nasdem bersama mitra koalisi. Refly juga meminta Ganjar agar menolak semua lamaran dari partai manapun, jika dirinya tidak dicalonkan oleh PDIP. Jika tidak diajukan oleh PDIP, Ganjar harus tolak, itu baru politisi yang gentleman atau politisi yang jujur atau politisi yang berkata sebenarnya, bukan gimmick, tegasnya. Sebelumnya Ganjar Pranowo menyatakan enggan diusung oleh Partai Nasdem, meskipun namanya banyak diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Nasdem di Rakernas yang saat ini berlangsung. Ganjar tidak mempermasalahkan namanya banyak diusulkan dalam Rakernas Nasdem sebagai capres, namun, ia menegaskan tetap akan setia dengan PDIP, di bawah Anies. Suara terbanyak kedua adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 29 DPW. Selanjutnya ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan 16 suara, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 13 suara DPW. Selain 4 nama tersebut, nama capres usulan daerah yang banyak disebut diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, hingga KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Sementara dari kader internal Nasdem yang banyak disebut diantaranya Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Wakil Ketua MPR Lestari Murijat, hingga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.